Dengerin baik-baik. Kalau kamu masih ngerasa hidupmu begini-begini aja, itu bukan karena kamu kurang pintar, kurang beruntung, atau kurang motivasi. Satu alasan utamanya cuman ini. Otakmu sudah terlanjur dimanjakan sampai malas jadi default settingnya. Dan sampai kamu reset itu, hidupmu bakal stuck di level yang sama, berapapun tips yang kamu dengar. Hari ini gue kasih cara ngeriset otak malas dalam 10 menit. Cara yang kasar, cepat, dan nggak pakai drama. Kalau kamu siap berubah, lanjut. Kalau nggak, ya udah tutup videonya sekarang dan terus hidup kayak kemarin. Karena setelah ini, kamu nggak punya alasan lagi. Sadar, malas itu bukan identitas, cuma program error. Banyak orang hidup dengan keyakinan keliru bahwa rasa malas adalah bawaan lahir, sesuatu yang melekat dan tidak bisa dilepas. Itu salah besar. Malas itu bukan identitasmu. Malas itu cuma program rusak yang terlalu sering kamu jalankan, sampai kamu kira itu bagian dari kepribadian. Sama seperti HP yang nge-lag karena kebanyakan sampah file. Otakmu juga melambat kalau tiap hari dijejali distraksi, drama nggak penting, dan kebiasaan yang nguras energi tanpa kamu sadari. Begitu kamu menerima bahwa malas itu kondisi sementara, bukan jati diri, kamu otomatis membuka pintu perubahan. Kamu berhenti jadi korban dan mulai jadi operator yang memegang kontrol penuh atas hidupmu. Masalah sebenarnya bukan karena kamu pemalas, tapi karena kamu sudah terlalu lama hidup dalam mode autopilot. Bangun, buka HP, scroll, lalu tanpa sadar waktu hilang begitu saja. Pola ini menciptakan ilusi bahwa kamu tidak punya kendali. Padahal kendali itu ada. Kamu cuma jarang sekali merebutnya. Kebanyakan orang bukan malas, mereka hanya terjebak dalam lingkaran dopamin cepat yang bikin otak lebih memilih kesenangan instan daripada kerja jangka panjang. Ketika pola itu tidak pernah disadari, orang mulai mengira dirinya rusak. Padahal yang rusak bukan diri mereka, tapi settingan hidup yang tidak pernah diriset sejak lama. Saat kamu memahami bahwa malas itu hanya efek samping dari sistem yang overload, kamu akan melihat rasa berat, rasa enggan, rasa tidak mau mulai sebagai sinyal, bukan identitas. Sinyal bahwa otakmu butuh reboot. Sinyal bahwa ada sesuatu yang harus diputus. Kamu tidak boleh lagi bilang ke diri sendiri, "Ya gue emang orangnya begini." Itu bohong, kamu bukan begitu. Kamu hanya belum menghentikan lingkaran stimulus yang menahanmu di level rendah. Lebih gila lagi, banyak orang sampai membangun hubungan emosional dengan rasa malasnya, seolah itu comfort zone yang harus dilindungi. Padahal comfort zone itulah yang paling besar mencuri ambisi, waktu, dan peluang naik level. Kunci pertama riset otak adalah mengganti persepsi. Dari gue pemalas menjadi gue lagi pakai pola yang salah. Ini bukan sekadar kata-kata manis. Ini mengubah cara otak memproses tindakan. Saat kamu percaya kamu malas, otakmu akan bertindak sesuai label itu. Tapi ketika kamu sadar bahwa malas hanya program error, kamu otomatis mencari cara memperbaikinya. Kamu tidak merasa lemah, kamu merasa perlu update sistem. Perubahan arah mental seperti ini lebih kuat daripada motivasi berjam-jam, karena saat mindset berubah, tindakan akan mengikuti secara otomatis. Jadi sebelum kamu masuk ke langkah teknis untuk riset otak malas dalam 10 menit, kamu harus masuk dulu ke titik kesadaran ini. Kamu bukan malas, kamu cuma belum menekan tombol reset. Selama kamu menganggap malas adalah identitas, semua strategi akan terasa berat. Tapi begitu kamu melihatnya sebagai glitch sementara, semuanya jadi ringan dan masuk akal. Ingat, hidupmu berubah bukan ketika kamu mulai bekerja keras, tapi ketika kamu berhenti menerima versi dirimu yang lemah. Mulai detik ini, kamu bukan lagi seseorang yang dikendalikan rasa malas. Kamu adalah seseorang yang sedang mengatur ulang cara kerja otaknya sendiri. Matikan trigger utama, keinginan instan. Setiap rasa malas selalu punya satu sumber utama. Otak yang kecanduan dopamin cepat. Semua hal instan yang kamu konsumsi tiap hari. Scroll media sosial, video pendek, notifikasi kecil yang muncul tanpa henti. Itu semua bikin otakmu terbiasa mencari kesenangan cepat dan menolak hal yang butuh usaha. Ini bukan soal lemah atau kuat. Ini soal kebiasaan kimiawi di dalam otak.
Kalau setiap hari kamu kasih reward instan, maka kerja, fokus, dan disiplin akan terasa berat. Karena otakmu sudah diprogram untuk memilih kenyamanan tercepat, bukan hasil terbaik. Jadi kalau kamu mau riset otak malas, kamu harus berani memotong akses ke dopamin instan. Walaupun cuma sebentar, minimal 10 menit. Yang bikin kebanyakan orang gagal itu bukan karena mereka nggak punya tujuan, tapi karena mereka nggak sadar bahwa otaknya terus-menerus ditarik oleh stimulus kecil yang terlihat sepele tapi menghancurkan fokus. Satu swipe, satu klik, satu notifikasi bisa merusak konsentrasi kamu selama 20 menit. Dan ketika ini terjadi berulang kali sepanjang hari, kamu jadi merasa hidupmu tidak bergerak. Kamu menunda pekerjaan bukan karena tidak mau, tapi karena otakmu sudah terbiasa lari ke pelarian cepat. Begitu pola ini berjalan setiap hari, rasa malas bukan muncul karena kamu tidak sanggup, tapi karena otakmu sudah tidak mengenali kerja sebagai sesuatu yang wajar. Riset otak malas dalam 10 menit dimulai dengan mematikan akses dopamin instan. Caranya sederhana. Taruh HP jauh, matikan notifikasi, tutup browser, berhenti menyentuh apapun yang bikin kamu dapat hiburan cepat. Cukup 10 menit saja. Banyak orang meremehkan hal ini. Padahal begitu dopamin instan diputus, otakmu otomatis mencari alternatif yang lebih stabil. Fokus. Kamu akan kaget betapa cepatnya keinginan untuk bergerak muncul begitu sumber dopamin kecil dihentikan. Sama seperti perut yang mulai lapar saat kamu berhenti ngemil, otak juga mulai lapar produktivitas ketika kamu menghentikan cemilan dopamin kecil. 10 menit tanpa distraksi itu bukan tentang lamanya waktu, tapi tentang memaksa otak kembali ke mode dasar. Kerja, bukan kabur. Dalam 10 menit itu, kamu akan merasakan ketidaknyamanan, gelisah, ingin buka HP, ingin lihat notifikasi. Itu tanda bahwa sistem dopaminmu sedang direset. Jangan lari dari rasa itu, karena justru di situ proses riset sedang terjadi. Kalau kamu mampu bertahan 10 menit, kamu sudah memenangkan 50% pertarungan melawan rasa malas. Dan ketika 10 menit itu selesai, otakmu masuk ke fase yang paling produktif. Fokus tenang, bukan fokus panik. Ingat satu hal penting, dopamin instan itu musuh besar fokus. Selama kamu masih memberi makan otak dengan hiburan cepat, kamu akan selalu kalah. Tapi begitu kamu hentikan aksesnya, even cuma 10 menit, otakmu langsung berubah. Energi naik, keinginan bergerak muncul, dan rasa malas mulai melemah. Kamu tidak perlu waktu berjam-jam untuk menghilangkan rasa malas. Kamu hanya perlu memutus hentakan kecil yang bikin otakmu terlalu nyaman. Dan dari sini, kamu siap masuk ke langkah berikutnya, mengguncang mental dan menghidupkan mode eksekusi. Guncangan mental 10 detik. Untuk memutus rasa malas dengan cepat, kamu butuh guncangan mental. Bukan nasihat lembut, bukan afirmasi manis, tapi hentakan yang bikin otakmu bangun dari autopilot. Karena malas itu sering muncul bukan karena kamu nggak mau bergerak, tapi karena otakmu terlalu nyaman dengan zona aman yang lembek. Kamu perlu satu kalimat tegas yang menabrak pikiranmu secara langsung. Kalimat yang bikin kamu tersadar bahwa hidupmu nggak akan berubah kalau kamu tetap berjalan dengan pola lama. Dalam 10 detik pertama ini, kamu harus menciptakan momen kejut yang benar-benar mengaktifkan bagian otak yang bertanggung jawab atas keputusan cepat. Otak merespon kuat terhadap emosi yang intens. Bukan emosi halus, bukan kata-kata yang sopan, tapi energi yang mengguncang. Itulah sebabnya kalimat seperti, "Gue nggak akan hidup kayak begini terus," atau "Gue nggak mau jadi orang yang kalah sama rasa malas," jauh lebih ampuh daripada motivasi panjang yang terdengar cantik tapi tidak menggigit. Kalimat keras membangunkan sistem saraf kamu, memutus alur malas, dan memaksa pikiranmu pindah dari mode konsumsi ke mode eksekusi. Ini bukan soal kata-katanya, tapi soal tenaga emosional di balik kata tersebut. Begitu kamu melontarkan kalimat tegas itu ke diri sendiri, tubuhmu akan merasakan perubahan kecil. Detak jantung naik sedikit, aliran darah terasa berbeda, pikiranmu lebih siaga. Inilah tanda bahwa kamu berhasil mengguncang sistem autopilot tadi. Tanpa guncangan ini, otakmu akan kembali ke pola lama, menunda, menunggu, menimbang. Tapi ketika kamu mengagetkannya dengan pernyataan agresif, semua alasan yang biasanya muncul langsung runtuh.
otakmu tidak punya waktu untuk debat. Itu sebabnya metode ini sangat cepat. Dalam hitungan detik, mentalmu berubah arah. Banyak orang salah paham. Mereka pikir untuk menghilangkan rasa malas, mereka harus menunggu mood bagus datang. Padahal mood itu lambat. Mood itu tidak bisa dijadwalkan. Yang bisa dijadwalkan adalah tindakan merubah state. Dan cara tercepat mengubah state adalah dengan emosi intens. Dalam 10 detik ini, kamu seperti sedang menyalakan ulang mesin yang tadinya dingin. Emosi kuat mematikan rasa ragu dan memutus pola halus yang biasanya bikin kamu berhenti sebelum mulai. Ini adalah pintu gerbang menuju momentum. Guncangan mental 10 detik ini bukan motivasi, ini tombol start. Tanpa tombol ini, langkah-langkah selanjutnya terasa berat. Tapi setelah tombol ini ditekan, otakmu dalam mode siap bergerak. Kamu tidak lagi berpikir seperti orang yang malas. Kamu berpikir seperti seseorang yang sedang mengambil alih hidupnya kembali. Ingat, malas tidak hilang dengan kata-kata lembut. Malas hilang ketika pikiranmu dipukul dengan kesadaran tajam. Begitu kamu bisa menciptakan guncangan mental ini, kamu sudah melewati titik tersulit, keluar dari inersia. Gerakan fisik, ritual 60 detik. Setelah mentalmu diguncang, langkah selanjutnya adalah menggerakkan tubuhmu selama 60 detik. Ini bukan olahraga, bukan latihan fisik serius. Ini ritual reset. Kamu harus memahami bahwa rasa malas bukan hanya masalah pikiran yang buntu, tapi juga tubuh yang terlalu banyak diam. Energi yang stagnan menciptakan pikiran yang lambat. Makanya, meskipun kamu sudah memotivasi diri, kalau tubuhmu masih dalam mode dingin, kamu tetap susah mulai. Jadi gerakan cepat 60 detik adalah cara tercepat untuk membangunkan sistem sarafmu. Push up, squat, lompat kecil, apapun yang bikin detak jantung naik. Kenapa penting? Karena begitu detak jantung naik, tubuh mengaktifkan hormon fokus dan respons siaga. Otak langsung beralih dari mode santai ke mode siap eksekusi. Ini cara menciptakan momentum dalam hitungan detik. Tanpa gerakan, motivasi yang tadi kamu bangun akan cepat hilang. Pikiran butuh dukungan dari tubuh supaya momentum bisa bertahan. Banyak orang mencoba melawan malas hanya pakai pikiran, tapi tubuhnya diam seperti batu. Itulah alasan mereka tetap terjebak. Mereka menunggu mood. Mereka menunggu inspirasi. Padahal inspirasi justru lahir dari gerakan. Ritual 60 detik ini memutus siklus pikir tunda yang bikin kamu kehilangan waktu. Ketika tubuhmu bergerak, otak tidak bisa tetap dalam mode malas. Sistem sarafmu dipaksa beralih ke mode aktif. Ini bukan teori motivasi, ini reaksi biologis. Bahkan pergerakan sekecil stretching cepat pun sudah cukup untuk menyalakan kembali koneksi ke bagian otak yang bertanggung jawab untuk fokus dan tindakan. Begitu tubuhmu bergerak, energinya berubah. Yang tadinya berat mulai terasa ringan. Yang tadinya enggan bergerak mulai terasa mungkin. Kamu nggak butuh gerakan yang sempurna. Kamu hanya butuh perubahan state. Bahkan 60 detik pun cukup untuk menggeser energimu dari lemah ke siap jalan. Dan begitu energi naik, otakmu mulai lebih mudah menerima perintah logis. Kamu akan merasakan sensasi khas. Tiba-tiba ingin mulai, ingin bergerak, ingin menyelesaikan sesuatu. Itu artinya reset sedang bekerja. Momentum ini rapuh, tapi sangat kuat kalau kamu manfaatkan dalam menit berikutnya. Ingat ini. Niat besar tidak mengalahkan gerakan kecil. Gerakan kecil justru yang membuka pintu ke tindakan besar. Kalau kamu hanya mengandalkan niat, kamu akan kembali ke pola lama. Tapi kalau kamu memulai dengan tubuh, pikiran akan mengikuti secara otomatis. Ritual 60 detik ini adalah fondasi momentum. Begitu ini kamu lakukan, rasa malas kehilangan setengah kekuatannya. Kamu sudah masuk mode aktif, dan di mode inilah produktivitas mulai dilahirkan. Kamu siap masuk langkah berikutnya, menembus pertahanan alasan dengan pertanyaan kunci. 3 pertanyaan pemutus malas. Setelah tubuhmu bergerak dan energinya naik, ini saatnya mengarahkan fokusmu ke hal yang benar. Karena energi tanpa arah ujungnya cuma bikin kamu sibuk tapi nggak kemana-mana.
Disinilah 3 pertanyaan pemutus malas bekerja. Pertanyaan pertama, apa satu hal yang bisa gue kerjakan setelah ini? Bukan 5, bukan 10, bukan daftar panjang yang bikin otak overwhelmed. 1. Otakmu lebih mudah bergerak ketika pilihannya sempit. Begitu kamu memaksa pikiran untuk memilih satu hal, otak langsung punya target. Kamu sudah menang 30% di titik ini, karena malas paling kuat saat kamu tidak tahu harus mulai dari mana. Pertanyaan kedua jauh lebih penting. Kenapa hal itu penting banget buat gua? Ini memaksa otakmu mencari alasan emosional. Tanpa alasan yang kuat, otak akan memilih jalan paling mudah, yaitu kembali ke kenyamanan instan. Tapi ketika kamu tahu kenapa kamu harus melakukan sesuatu, rasa malas tidak bisa bertahan lama. Otak akan mengaitkan tugas itu dengan emosi. Bangga, lega, masa depan lebih baik, rasa percaya diri meningkat, atau sekadar tidak mau hidup stagnan. Alasan emosional membuat otak menganggap tugas itu bernilai, dan sesuatu yang dianggap bernilai jauh lebih mudah dilakukan. Lalu pertanyaan ketiga, yang sering paling menghantam. Gimana gue akan nyesel kalau gue nggak mulai sekarang? Pertanyaan ini menghentikan semua alasan manis yang biasa kamu pakai untuk menunda. Ini bukan ancaman. Ini realita yang sering kamu hindari. Otak manusia bereaksi cepat terhadap potensi penyesalan. Begitu kamu membayangkan diri versi masa depan yang tetap stuck, tetap malas, tetap tidak berubah, otakmu langsung memberi sinyal ancaman. Dan sinyal ancaman ini memotong keinginan untuk menunda. Secara psikologis, menghindari rasa rugi jauh lebih kuat daripada mengejar keuntungan. Kamu memanfaatkannya di sini. 3 pertanyaan ini bekerja karena mereka membawa otak dari mode melayang-layang ke mode memutuskan. Begitu otak mengambil keputusan, rasa malas kehilangan pegangan. Kebanyakan orang malas bukan karena tidak mampu, tapi karena mereka tidak pernah memaksa otak memilih. Mereka membiarkan tugas-tugas menumpuk tanpa satupun yang dijadikan prioritas. Dengan metode ini, kamu memaksa pikiran berhenti ragu dan berhenti berpindah-pindah. Kamu mengunci fokusmu ke satu hal yang jelas, penting, dan punya alasan emosional. Ketika 3 pertanyaan ini sudah dijawab, kamu tidak perlu menunggu motivasi. Kamu sudah punya arah, punya alasan kuat, dan punya tekanan emosional yang tepat untuk bergerak. Malas bekerja di ruang yang kabur. Fokus bekerja di ruang yang jelas. Setelah 3 pertanyaan ini, ruangmu jadi jelas. Kamu tahu apa yang dikerjakan, kenapa kamu harus kerjakan, dan apa yang kamu korbankan kalau kamu tidak gerak. Kombinasi ini menghancurkan 80% alasan penunda. Dan di titik ini, kamu siap masuk ke langkah paling cepat dan brutal untuk mengeksekusi. Metode 3 detik. Mode paksa, cara memutus pola malas dalam 20 detik. Begini, otak malas itu sebenarnya bukan kuat, cuma cepat. Lebih cepat dari logika, lebih cepat dari niat, dan lebih cepat dari motivasi. Dia bekerja otomatis, seperti kebiasaan buka HP tanpa sadar. Jadi kalau kamu mau menang, kamu nggak butuh motivasi besar. Kamu cuma butuh satu hal, interupsi brutal dalam 20 detik pertama. Begitu kamu memutus pola itu, otakmu kehilangan pegangan, dan kamu kembali pegang kendali. Di titik itu, kamu bukan lagi korban malas, kamu jadi operatornya. Caranya sederhana tapi ganas. Setiap kali otak mulai kasih alasan, nanti aja, kamu langsung hitung mundur dalam hati. 5, 4, 3, 2, 1, gerak. Jangan kasih ruang buat negosiasi. Jangan kasih waktu buat otak bikin drama. Hitungan mundur itu nendang kamu keluar dari autopilot dan masuk ke mode eksekusi paksa. Kamu nggak harus suka tugasnya. Kamu cuma harus mulai. Dan begitu kamu mulai, 80% perlawanan mental langsung mati. Ini bukan teori motivasi. Ini mekanisme neurologis. Otak benci transisi, bukan kerjaannya. Jadi kalau kamu paksa diri gerak dulu, prosesnya terasa ringan setelah 10-15 detik. Contoh, kamu mau olahraga. Jangan mikir baju, durasi, alat, hasil. Cukup berdiri, pakai sepatu, mulai gerak. Kamu mau kerja, jangan mikir beban tugas. Buka laptop, buka file, ketik satu kalimat.
Begitu kamu bergerak, otak terpaksa ikut arah baru. Dia tidak punya pilihan. Dan yang paling menarik, semakin sering kamu melakukan interupsi 20 detik ini, semakin cepat otakmu membangun identitas baru. Identitas orang yang langsung jalan. Ini yang membunuh rasa malas sampai ke akarnya. Bukan dengan niat, tapi dengan pola baru yang diulang berkali-kali. Lama-lama, yang tadinya terasa berat berubah jadi refleks. Kamu jadi orang yang start first, think later. Itu mentalitas eksekutor yang benar-benar berbahaya bagi malas. Ingat punchline-nya? Otak malas itu nggak bisa dilawan pelan-pelan. Harus diputus, harus dipaksa, harus dihajar sebelum dia sempat ngomong. Kamu bukan kurang motivasi, kamu cuma kurang interupsi. Dan setelah kamu kuasai teknik 20 detik ini, kamu akan sadar. Oh, selama ini yang aku kira masalah besar, ternyata cuma jeda kecil yang nggak pernah aku potong. Mode keras. Naikkan standar hidupmu sampai malas tidak muat lagi. Kita sering salah kira. Malas itu bukan soal kurang niat, tapi soal standar hidup yang terlalu longgar. Selama standarmu rendah, otak akan merasa aman untuk menunda. Dia tahu kamu tidak akan menghukumnya. Kamu tidak memberi konsekuensi. Hasilnya, hidupmu jadi seperti rumah tanpa pagar. Siapapun bisa masuk, termasuk kebiasaan buruk. Jadi bab ini sederhana. Kalau kamu mau menghancurkan malas, kamu harus menaikkan standar hidupmu sampai malas tidak punya ruang untuk parkir. Naikkan standar berarti kamu berhenti mengizinkan diri hidup asal jalan. Kamu mulai membuat batasan tegas. Bangun jam segini, kerja jam segini, olahraga jam segini, dan komit setiap hari tanpa koar-koar. Kamu berhenti memberi kompromi kecil yang kelihatannya sepele tapi merusak. Kayak menunda 5 menit, rebahan sebentar, scroll satu video lagi. Hal-hal kecil itu adalah celah yang bikin seluruh mentalitasmu runtuh. Tutup celahnya, dan karakter kamu berubah otomatis. Yang menarik, ketika standar naik, energi ikut naik. Orang sering mikir standar tinggi itu melelahkan, padahal kebalikannya. Hidup longgar itu yang bikin capek. Kamu selalu negosiasi, selalu tarik-tarikan dengan diri sendiri, selalu bimbang. Begitu semua punya aturan, hidup justru ringan. Kamu tinggal eksekusi. Tidak perlu mikir, tidak perlu drama, tidak perlu debat internal. Otak suka kepastian dan benci ambiguitas. Standar tinggi memberikan kepastian itu. Dan saat standar naik, identitasmu ikut berubah. Kamu berhenti melihat diri sebagai orang yang mencoba disiplin, menjadi orang yang memang disiplin. Perubahan identitas ini jauh lebih kuat daripada motivasi. Begitu kamu merasa diri berbeda, semua tindakanmu ikut menyesuaikan. Kamu jalan lebih cepat, kamu ambil keputusan lebih tegas, kamu kerjakan tugas tanpa cengeng. Kamu tidak kejar produktivitas, kamu menjadi produktivitas itu sendiri. Punchline bab ini satu kalimat. Standarmu menentukan hidupmu. Kalau kamu hidup seadanya, otakmu juga akan bekerja seadanya. Jadi mulai hari ini, ubah kalimat di kepala. Dari aku mau mulai rajin menjadi aku tidak menerima hidup longgar lagi. Saat itu terjadi, malas langsung kehilangan rumahnya. Melindungi fokus. Cara membersihkan sampah mental yang bikin otak malas. Masalah terbesar otak malas bukan karena kamu nggak punya kemauan, tapi karena fokusmu bocor kemana-mana. Setiap hari kamu diserang notifikasi, hiburan cepat, distraksi kecil yang nggak kelihatan, tapi nyedot energi mental seperti lubang hitam. Jangan heran kalau kamu mau mulai kerja tapi otak rasanya berat. Itu bukan malas, itu overload. Bab ini membahas hal paling brutal tapi paling efektif. Bersihkan sampah mental sampai otakmu punya ruang untuk bergerak. Pertama, kamu harus mengurangi kebisingan digital. Bukan berarti hidup tanpa HP, tapi hentikan gangguan yang tidak perlu. Matikan notifikasi aplikasi yang tidak penting. Hapus aplikasi yang cuma bikin kamu scroll tanpa arah, dan batasi akses ke platform yang menghabiskan menit kecil yang berubah jadi jam. Otakmu butuh ruang sunyi untuk bisa fokus. Tanpa ruang itu, semua niat baikmu cuma jadi wacana.
Kamu bukan kalah dari malas, kamu kalah dari gangguan. Kedua, bersihkan lingkungan fisik. Kedengarannya remeh, tapi meja berantakan, kamar kacau, file menumpuk, semuanya bikin otakmu kehilangan arah. Manusia terbentuk untuk merespon visual. Lingkungan yang berantakan memberi sinyal ancaman kecil tapi konstan. Itu bikin otakmu memilih aktivitas paling mudah. Rebahan, tunda, scroll. Saat ruang kerja bersih, otak merasa aman. Saat otak merasa aman, eksekusi jadi lancar. Sederhana, tapi efeknya brutal. Ketiga, rapikan pekerjaan terbuka di kepala. Banyak orang malas bukan karena tidak mau mulai, tapi karena ada terlalu banyak tugas setengah selesai yang membayangi mental. Bikin daftar, tutup yang harus ditutup, selesaikan yang cepat dulu, lalu beri ruang untuk fokus ke satu hal. Multitasking itu mitos. Fokus itu senjata. Dan ketika hanya ada satu target dalam pikiranmu, otak akan bergerak tanpa ragu. Satu peluru, satu tembakan. Punchline bab ini tajam. Bukan otakmu yang lambat, lingkunganmu yang kotor. Bersihkan sampahnya, dan kamu akan melihat sesuatu yang gila. Ternyata kamu bukan orang malas. Kamu cuma orang yang terlalu lama hidup di ruang yang menguras energi tanpa sadar. Setelah ini dibereskan, produktivitasmu naik bukan 20%, tapi berlipat-lipat. Mengolah rasa muak. Menggunakan emosi negatif sebagai mesin pendorong. Ada satu bahan bakar yang jauh lebih kuat daripada motivasi dan hampir tidak pernah diajarkan. Rasa muak. Rasa muak adalah titik di mana kamu berhenti kompromi, berhenti alasan, berhenti main-main. Ini momen ketika kamu lihat hidupmu dan berkata, "Udah cukup, nggak bisa begini terus." Banyak orang menunggu motivasi muncul, padahal yang mereka butuhkan bukan motivasi, tapi momen muak yang benar-benar menghantam. Dari momen itu, perubahan meledak tanpa disuruh. Muak itu bukan negatif. Muak itu kesadaran keras bahwa hidup sekarang tidak layak dipertahankan. Ketika kamu benar-benar muak dengan diri sendiri, muak menunda, muak gagal, muak malas, muak nggak berubah, otakmu pindah dari mode bertahan ke mode menyerang. Di titik itu, kamu tidak mencari jalan lagi. Kamu membuat jalan. Kamu tidak menunggu mood datang. Kamu mengeksekusi karena tidak ada pilihan lain. Muak adalah pintu masuk ke disiplin terbesar dalam hidupmu. Coba pikir, kapan terakhir kali kamu benar-benar muak? Bukan sekadar kesal, bukan sekadar bosan, tapi muak sampai tulang. Banyak orang tidak pernah merasakan ini karena mereka selalu mengalihkan emosi dengan hiburan cepat. Scrolling, ngemil, tidur, game, drama. Begitu rasa muak muncul sedikit, mereka kabur. Padahal justru rasa itu adalah alarm yang memberitahu. Ayo berubah sekarang. Orang-orang besar yang mengubah hidupnya drastis, hampir semuanya lahir dari satu momen muak yang tidak mereka larikan. Dan ketika kamu belajar mengelola rasa muak, kamu jadi punya senjata mental yang tidak bisa direbut. Kamu bisa menciptakan momen itu tanpa harus nunggu hidup menghantammu. Caranya, lihat hidupmu dengan brutal. Bandingkan apa yang kamu mau dengan apa yang kamu lakukan. Tanyakan, kalau aku terus kayak gini 5 tahun, apa jadinya hidupku? Otakmu akan langsung menolak kemungkinan buruk itu. Dan dari situ muncul energi yang sangat kasar tapi sangat efektif untuk bergerak. Punchline bab ini keras tapi benar. Motivasi bikin semangat. Rasa muak bikin berubah. Jangan takut pada emosi negatif yang mendorongmu maju. Taklukkan, gunakan, dan arahkan. Karena kadang, untuk bangkit dari malas, kamu nggak butuh pelukan. Kamu butuh realita yang menampar kamu sampai sadar bahwa kamu pantas hidup lebih tinggi daripada standar yang kamu toleransi sekarang. Mode Restart, menciptakan versi diri baru dalam 10 menit setiap pagi. Ini bab penutup, dan ini yang paling menentukan. Semua teknik sebelumnya akan terasa lebih mudah kalau kamu melakukan satu ritual sederhana. Reset otak setiap pagi dalam 10 menit. Kenapa penting?
Karena otak malas bekerja paling kuat di pagi hari, saat kamu masih setengah sadar dan masih gampang terjebak rutinitas lama. Kalau kamu menunda ritual ini, sisa harimu mudah didominasi autopilot. Tapi kalau kamu reset dulu, kamu mulai hari dengan otak yang segar, sadar, dan siap bergerak. Reset ini terdiri dari 3 langkah sederhana. Pertama, bangun dan langsung berdiri. Jangan cek HP, jangan rebahan. Begitu kamu duduk, 70% potensi malas langsung aktif. Berdiri memutus pola itu. Kedua, tarik napas dalam, hembuskan pelan, ulang 5 kali. Ini bukan meditasi spiritual, ini riset neurologis. Kamu mengaktifkan korteks prefrontal, bagian otak yang bertanggung jawab untuk keputusan dan kontrol diri. Ketiga, ucapkan 3 kalimat yang akan memetakan arah hari ini. Hari ini aku bergerak, hari ini aku tegas, hari ini aku nggak negosiasi. Terdengar simpel? Justru itu kekuatannya. Ritual ini bekerja karena satu hal. Otak manusia sangat mudah dipengaruhi konteks pertama di awal hari. Apapun yang kamu lakukan di menit-menit pertama setelah bangun, itulah yang mengatur pola mentalmu. Kalau kamu buka HP, pola hari itu jadi pasif. Kalau kamu scroll, pola hari itu jadi kabur. Kalau kamu mengeluh, pola hari itu jadi berat. Tapi kalau kamu reset, pola hari itu jadi jelas, fokus, dan agresif. Kamu tidak menjalani hari seperti korban. Kamu memulai hari sebagai komandan. Dan ketika kamu konsisten melakukan 10 menit ini setiap pagi, identitasmu berubah lebih cepat dari semua teknik lainnya. Kamu merasa lebih terkendali. Kamu jadi lebih ringan dalam mulai hal baru. Kamu lebih cepat ambil keputusan. Kamu tidak terjebak drama mental yang biasanya bikin kamu malas setengah hari. Sedikit demi sedikit, kamu membangun diri yang baru. Versi yang tahu apa yang harus dilakukan dan melakukannya tanpa banyak suara di kepala. Punchline terakhir untuk menutup seluruh perjalanan ini. Otak malas tidak perlu dimusuhi. Cukup di-restart setiap hari sebelum dia sempat bangun. Begitu kamu kuasai ritual 10 menit ini, kamu tidak cuma menang melawan malas. Kamu membangun karakter baru yang siap naik level kapanpun kamu memutuskan. Ini bukan perubahan sesaat. Ini fondasi hidup baru. Udah, nggak usah mikir panjang. Kamu udah tahu caranya, tinggal jalan. Reset otaknya, putus pola malasnya, dan eksekusi. Ingat, hidup nggak berubah karena niat. Hidup berubah karena tindakan kecil yang kamu mulai hari ini. Sekarang tutup video ini dan gerak.